Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama dari Universitas Hairun Ternate, jurusan Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekayasa perangkat lunak, diawali dengan latar belakang. Latar belakangnya itu zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan secara syarak. Oleh karenanya, adanya ketentuan-ketentuan bagi kita untuk mengeluarkan zakat mal ini dapat memudahkan kita dalam mengetahui apakah kita layak atau tidak untuk mengeluarkan zakat mal atau tidak. Tidak sembarangan orang dapat membayar zakat mal ini. Zakat mal hanya bisa dikeluarkan apabila seseorang itu layak atau mampu untuk mengeluarkan zakat mal dan tergolong seseorang yang mampu dalam segi perekonomian. Akan tetapi masih banyak juga orang-orang yang tidak atau belum tergolong dalam seorang yang wajib untuk membayar zakat mal, tetapi mereka juga ikut membayar zakat mal tersebut. Dalam hal ini kita semua mungkin membutuhkan sebuah program yang efektif untuk mengatasi masalah pembayaran zakat mal ini. Masuk yang kedua, studi kasus. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat diambil rumusan masalah, yaitu bagaimana cara membuat suatu program yang dapat mengetahui apakah seseorang berhak mengeluarkan zakat mal atau tidak. Hal ini akan memudahkan untuk mengetahui bahwa seseorang wajib atau berhak membayar zakat mal atau tidak. Masuk yang ketiga, analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan perangkat lunak di dalam sistem informasi pembayaran zakat mal yang akan dikembangkan secara garis besar terbagi menjadi 4 bagian, yaitu analisis kebutuhan masukan atau input, proses, keluaran atau output, dan antarmuka atau interface. Pengguna atau user sistem ini dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu admin dan pelanggan. Admin itu pengguna yang memiliki hak akses seutuhnya yang dapat mengolah data user lain. Yang kedua, pelanggan. Pelanggan atau pembayar zakat mal, yaitu pengguna dengan hak akses rendah yang hanya mengolah data miliknya. Masuk ke bagian 3.1, kebutuhan masukan atau input. Kebutuhan masukan yang diperlukan sistem terdiri dari mendaftar user baru, data yang dimasukkan oleh user pada sistem untuk dapat memilih hak akses user pada sistem. Data yang dimasukkan berupa nick, nama, alamat, umur, pekerjaan, nominal penghasilan selama 1 tahun, email, dan password. Yang kedua, forget password user. User yang telah terdaftar di sistem apabila lupa dengan password dapat menginput nick untuk dapat mengetahui passwordnya yang akan dikirim melalui email. Yang ketiga, import data pelanggan. Data pelanggan yang diimpor oleh admin sistem berupa nick, nama, alamat, dan jumlah pembayaran zakat mal yang akan dikeluarkan oleh pelanggan atau si pengguna. Masuk ke bagian 3.2, kebutuhan proses. Kebutuhan proses yang diperlukan sistem ini terdiri dari admin dan user. Ini kita dari admin. Yang pertama, login. Proses untuk masuk ke dalam sistem dengan memasukkan username dan password. Yang kedua, import data pengguna. Proses memasukkan data pelanggan ke dalam sistem. Data tersebut berupa nama, nick, alamat, dan jumlah pembayaran zakat mal yang akan dikeluarkan oleh pelanggan atau si pengguna. Yang C, aktivasi user. Proses mengaktifasi pelanggan yang telah mendaftar sebagai user pada sistem. Masuk bagian 2, user. A, login. Proses untuk masuk ke dalam sistem dengan memasukkan username dan password. Yang kedua, B, register atau daftar.
proses pelanggan untuk mendaftar menjadi salah satu user pada sistem. Yang C, forget password, proses untuk mengetahui password yang lupa. Masuk ke terakhir, kebutuhan keluaran atau output. Keluaran yang dihasilkan oleh sistem ini terdiri dari data. Yang pertama data user, yang kedua data admin, yang ketiga data pelanggan. Masuk ke kebutuhan antarmuka atau interface. Kebutuhan antarmuka yang dibutuhkan oleh sistem ini terdiri dari yang pertama rancangan antarmuka berbasis web, rancangan antarmuka halaman utama web, yang ketiga rancangan antarmuka halaman impor data pelanggan, yang keempat rancangan antarmuka user register, yang kelima rancangan antarmuka forget password, yang keenam rancangan antarmuka halaman data user. Kita masuk ke bagian data flow diagram atau DFD. Kita mulai dari DFD level 0. Kita memiliki dua entitas, yaitu user dan admin. User menginput info user dan info pelanggan ke dalam proses sistem informasi pembayaran zakat mal. Terus dari sistem informasi pembayaran zakat mal melakukan keluaran berupa info user registrasi, info pelanggan kepada admin, dan admin menginput data pelanggan, verifikasi data user dan data admin ke dalam proses sistem informasi pembayaran zakat mal. Dan dari sistem informasi pembayaran zakat mal yang telah dikirim oleh admin dikeluarkan kembali menjadi outputan kepada user berupa data registrasi dan data user. Oke, sekarang kita masuk ke DFD level 1 bagian terakhir. Di sini kita memiliki dua entitas, yaitu user dan admin. Oke, di sini user menginput data user ke dalam proses registrasi, dan dari proses registrasi menginput penyimpanan data ke user. Terus dari proses registrasi ini dia melakukan outputan kepada user berupa konfirmasi registrasi. Terus masuk lagi, dari data penyimpanan user ini dia melakukan inputan ke dalam proses aktivasi user berupa info user registrasi, dan dari proses aktivasi user dia menginput data kepada admin, dan dari admin menginput kembali data aktivasi user ke dalam proses aktivasi user, dan dari proses aktivasi user dia mengeluarkan outputan kepada user berupa data user. Oke, kita masuk ke admin. Admin menginput data pelanggan ke dalam proses entry data pelanggan, dan dari proses entry data pelanggan melakukan data penyimpanan data pelanggan ke dalam proses penyimpanan pelanggan, dan dari penyimpanan pelanggan dia melakukan outputan berupa data pelanggan ke dalam proses entry data pelanggan, dan dari proses entry data pelanggan dia mengeluarkan outputan berupa info pelanggan kepada admin. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.